Nama saya Elang Davastiaji, saya dari Teknik Mesin tahun 2019. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk menyelesaikan tugas dari perkuliahan Praktikum Teknik Manufaktur 2, yaitu yang akan dibahas yaitu adalah modul dari CNC TU 2A. Oke, langsung saja menuju ke pembahasan. Yang pertama adalah prinsip kerja dari mesin CNC TU 2A. Prinsip kerja yang dimiliki oleh mesin CNC TU2A itu sama dengan mesin bubut konvensional, yakni cekam atau cak yang terpasang pada spindle mesin akan mencekam si benda kerja, kemudian spindlenya itu nanti akan berputar sehingga si benda kerja juga akan ikut berputar. Sedangkan mata potong atau yang kita gunakan di sini adalah pisau akan melakukan gerak pemakanan kepada si benda kerja yang tadi berputar. Jadi intinya benda kerjanya berputar, sedangkan pisau yang akan kita gunakan itu melakukan gerak pemakanan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah penjelasan mengenai proses penguliran, pengaluran, dan juga bagaimana pergantian pahatnya. Untuk proses penguliran itu merupakan tahapan atau cara-cara bagi kita untuk membuat sebuah ulir pada benda kerja. Ulir itu apa? Ulir itu ya dapat dengan mudah kita temukan pada baut, terus pada mur, terus juga kita temukan pada tutup botol. Nah, itu ada namanya ulir di situ. Nah, selanjutnya yaitu adalah proses pengaluran. Proses pengaluran apa? Sama kayak proses penguliran, yaitu tahapan-tahapan bagi kita untuk membuat sebuah alur pada benda kerja. Gitu. Nah, terus bagaimana dengan pergantian pahatnya? Untuk pergantian pahat ada tahapan-tahapannya bagi kita untuk mengganti pahat dalam mesin CNC TU2A. Yang pertama itu kita harus memasukkan kode M06 terlebih dahulu, yaitu kode yang dikhususkan untuk pergantian pahat. Lalu pada kolom F di monitor mesin itu kita masukkan T sama dengan bla bla bla. Nah, angka yang harus kita masukkan pada T sama dengan itu dapat kita gambarkan pada gambar berikut ini. Kalau berdasarkan gambar tersebut, itu ada pahat rata, alur, dan juga ulir. Misalkan kita ingin mengubah pahat rata menjadi pahat alur, maka yang perlu kita lakukan adalah kita lihat di situ berapa jumlah panah yang kita butuhkan. Kalau rata ke alur itu kan membutuhkan 2 panah, sehingga T sama dengan 2. Terus kalau misalkan kita ingin mengubah dari pahat rata ke ulir, nah kita membutuhkan 4 panah, sehingga T sama dengan 4. Misalkan kita ingin mengubah dari ulir menuju alur, berapa yang kita butuhkan? 4 panah, maka T sama dengan 4. Ya, selanjutnya yaitu adalah analisa program benda kerja beserta perhitungannya. Kalau kita lihat di sini, pertama kita kan harus mendapatkan dulu bagaimana tampilan benda kerjanya. Kurang lebih benda kerja yang ingin dibentuk adalah seperti ini. Nah, kemudian kita langsung masuk ke pembuatan program benda kerja. Yang pertama kita perlu lakukan yaitu adalah menentukan tahapan-tahapan dari penyayatan yang akan dilakukan. Nah, ini merupakan tahapan-tahapannya. Nah, berikut merupakan penjelasan mengenai penyayatan radius yang pertama. Nah, kalau kita lihat di sini itu kan bentuknya kan radius ya yang untuk nomor 1. Nah, ini A-nya itu merupakan radius yang ingin dibuat, yaitu kalau kita lihat di sini yang nomor 1 yang pertama itu radiusnya adalah 4, sehingga A-nya 4. Nah, untuk B-nya itu 0,5. Nah, untuk ZN begitu kan 1. Kalau kita di sini 1 sampai 8. Alasannya karena kan A-nya itu 4. Nah, sedangkan B ini 0,5. Jadi 0,5 terus nantinya dikurangi 1, dikurangi 2, kurangi 2,5 sampai 4 sampai habis. Gitu untuk penyayatan radius. Nah, kemudian ditambahkan dengan 43,21. Ini dari mana? 43,21 itu jadi kan itu tuh merupakan jarak dari titik awal pahat yang dimana berada pada pojok kanan bawah. Nah, ditambah juga dengan jarak aman ya kan. Jadi dari sini hingga sini itu didapatkan 43,21 untuk sumbu Z kan itu 43,21. Terus kenapa ditambah? Alasannya karena itu geraknya itu mendekati benda kerja sehingga ditambah.
Seperti itu. Dapatkan hasilnya 43,21 ditambah 3,97 dapat, hingga ditambah 0 dapatlah hasilnya segini. Kemudian dimasukin ke program mesin CNC TU2A. Nah, digunakan kode program G84. Nah, ini kenapa jadi 4718? Karena ini harus dikali 100 karena ketelitian dari mesin CNC yang digunakan itu 1/100 mm. Lanjut, setelah radius kan sini 1 terus 2 juga radius, tapi di sini dia bentuknya cembung. Untuk kasus yang bentuknya cembung, maka ini kebalik, mulainya itu dari 4. Terus lanjut setelah radius itu pemakanan ketiga yaitu pemakanan siklus perimeter. Digunakan itu jari-jarinya itu 24, maka A-nya ini 24, terus panjang B-nya itu 23 berarti. Kenapa? Karena untuk perimeter itu tinggi dari titik tengahnya itu adalah 1. Maka untuk menentukan panjang Z itu rumusnya A kuadrat min B kuadrat yang diakarin. Hasilnya dapatkan 6,85, sehingga panjang total dari perimeternya itu dapatlah 13,7. Masukin ke program, digunakan program G03 itu untuk pemakanan melingkar counterclockwise. Nah, digunakan ini min 100, 685 itu tadi hasil Z-nya, pemakanan 50, M99 itu untuk, jadi dapat 2300 nih. Terus 685 lagi digunain, terus ini 100 lagi, ini minus 685. I-nya digunakan 2400 yang kedua. Terus ini juga K-nya sama dengan 0. Selanjutnya setelah perimeter itu ada pemakanan tirus, yang dimana pemakanan tirus ini rumusnya itu A kali B per C. Nah, C-nya itu kita punya itu kan dia tingginya itu sebesar 4. Maka 15 kali 4 kali 3,5 bagi 4 dari 3,5 sampai 0. Dapatkan programnya, dikali lagi dengan 100, dapatkan hasil programnya, maka ini 1312, 1125, 937 dan sampai seterusnya. Setelah perhitungan dilakukan dan program sudah mulai kebentuk, lalu susun programnya hingga membentuk seperti ini. Dan jangan lupa perlu ditambahkan detail-detail seperti harus bagaimana pemindahan pahatnya. Seperti ini ada gerakan pemakanan G00 nih di sini, terus ini juga ada G00, terus ada juga ada G00 lagi dan lain semacamnya gitu. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.